Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7 bab 4 memupuk rasa persatuan di hari yang kita tunggu, bagian kedua, yakni materi tentang sholat Jumat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Pada bagian kedua ini, yang akan kita pelajari adalah tentang sunnah-sunnah sholat Jumat, kemudian larangan sholat Jumat, halangan sholat Jumat, adab sholat Jumat, dan hikmah melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat ada 9. Yang pertama adalah mandi sebelum sholat Jumat. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus, lebih diutamakan berwarna putih. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, kumis, dan rambut. Yang keenam, bersegera untuk berangkat ke masjid. Yang ketujuh, duduk di shaf terdepan. Yang kedelapan, sholat sunnah tahiyatul masjid untuk memuliakan masjid. Yang kesembilan, memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan sholat sunnah sebelum khutbah Jumat dimulai. Jadi sunnah di sini artinya apabila dilaksanakan mendapatkan pahala. Pada bagian kedua, yakni larangan sholat Jumat. Nah, larangan di sini artinya apa? Larangan adalah apabila dilakukan ketika seseorang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, maka menjadikan sholat Jumatnya sia-sia. Nah, apa saja larangan sholat Jumat di sini? Larangan sholat Jumat adalah yang pertama, bercakap-cakap, apalagi bercanda ketika sholat Jumat, apalagi ketika khutbah sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, datang ke masjid saat iqomah sudah berkumandang. Saat sudah qomat, kalian baru datang ke masjid. Itu termasuk larangan sholat Jumat juga. Kemudian yang ketiga, menegur orang yang sedang bersuara di dalam masjid. Yang keempat, membaca Al-Quran saat khatib sedang berkhutbah. Yang kelima, membaca buku saat khatib sedang berkhutbah. Dan yang terakhir adalah tidak menyimak nasihat apa saja yang disampaikan oleh khatib. Nah, keenam tersebut termasuk dari larangan sholat Jumat yang perlu kalian hindari. Yang ketiga adalah halangan sholat Jumat. Artinya, sholat Jumat itu hukumnya wajib atau fardu ain. Tapi karena sebab halangan ini, maka sholat Jumat boleh ditinggalkan. Seperti itu. Nah, apa saja halangan-halangan sholat Jumat? Kita simak penjelasan berikut ini. Halangan-halangan atau hal-hal yang bisa menjadikan sholat Jumat boleh tidak dilaksanakan. Yang pertama adalah apabila seseorang mengalami sakit keras sehingga diperkirakan susah untuk berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Itu menjadikan halangan sholat Jumat. Yang kedua, musafir. Musafir artinya orang yang sedang berpergian. Itu juga tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, hujan lebat. Yang keempat, angin kencang, banjir, dan cuaca yang sangat panas. Dalam arti cuaca yang sedang tidak mendukung ketika
seseorang muslim keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Jumat itu termasuk halangan sholat Jumat juga. Untuk yang selanjutnya adalah adab sholat Jumat. Adab artinya tata cara yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, di sini adab sholat Jumat ada 2, yakni yang pertama meluruskan shaf atau barisan, kemudian yang kedua diam saat khotib sedang menyampaikan khutbah. Itu adalah 2 adab dari sholat Jumat. Yang terakhir adalah hikmah sholat Jumat. Hikmah artinya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dengan melaksanakan sholat Jumat. Hikmahnya yang pertama adalah memuliakan hari Jumat. Yang kedua, bisa menguatkan tali silaturahmi antar sesama muslim. Yang ketiga, sholat Jumat merupakan salah satu cara kita untuk mencari berkah dari Allah, barokah dari Allah. Yang keempat, menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang semangat beribadah di masjid. Yang kelima, bisa melipat gandakan pahala kebaikan kita. Yang terakhir, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu, yakni melaksanakan sholat Jumat itu tadi. Nah, itu adalah 6 hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari kita melaksanakan sholat Jumat. Baiklah, sekian materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan berkah dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi siswa laki-laki, supaya kalian semua, tidak hanya laki-laki tapi juga siswa perempuan, bisa lebih memuliakan hari Jumat. Silakan dikerjakan 5 tugas yang sudah saya sampaikan tadi. Akhir kata, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.